silakan duduk Kak. Mau duduk di sebelah mana? Kayaknya di sini aja Kak. Oke. Oke, udah nyaman ya duduknya? Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah, tapi sering sedih sih. Oke. Tadi sebelum kesini sudah makan? Udah. Iya. Nah, kita kenalan dulu ya. Sebelum kita mulai kan lebih baik kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Mayani, dipanggil Windy aja. Perkenalkan, nama saya Taya Rancia, saya biasa dipanggil Taya. Oke, Taya ya. Oke. Taya sebelumnya sudah pernah ikut konseling? Belum ya. Berarti nggak tahu konseling itu sebenarnya gimana gitu. Kalau sekedar dengar-dengar belum pernah juga. Kalau dengar-dengar itu dari teman sih, katanya kayak lebih baik kamu ke sana nggak sih, cerita biar lebih plong gitu kan, karena pendengar baik itu kayaknya konseling sih katanya. Karena kan kalau teman-teman nanti kan ada yang kamu tanya berbeda-beda gitu. Oke, saya jelaskan dulu mungkin ya, konseling itu apa. Jadi nanti saya bisa lebih mengerti tujuan dari konseling ini apa gitu. Jadi konseling itu salah satu layanan yang ada di BK, di mana ada pertemuan antara konselor dan klien. Nah, saya berperan sebagai konselor dan saya berperan sebagai kliennya. Nah, tujuannya tentu kita mengentaskan masalah yang mungkin sedang dialami oleh saya, apa yang saya rasakan, sedang dipikirkan saat ini, dan pastinya saya bisa bebas bercerita, dan saya tidak perlu khawatir jika nantinya apapun yang saya ceritakan kepada saya itu tersebar luas ke orang lain, karena saya juga sudah berjanji dan ada janji konselornya untuk tidak menceritakan apapun kepada orang lain. Nah, dan saya juga sangat berharap saya bisa sukarela dan terbuka untuk mengungkapkan atau bercerita apapun, karena dengan begitu proses konseling kita bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan oke, sampai di sini ada yang ingin saya tanyakan? Oke, berarti saya sudah siap untuk bercerita hari ini? Insya Allah. Oke. Jadi apa yang saya rasakan saat ini? Nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini tuh kan banyak kegiatan gitu kan, capek pasti, tapi itu kayaknya di sisi lain tuh lebih ngerasa kayak kesepian apa sedih gitu, padahal teman-teman banyak gitu, keluarga juga ada, tapi kayak ada gitu rasa sedih yang beda gitu. Kayak gimana ya, sampai sekarang tuh aku kayak kalau misalnya ngeliat secara langsung atau melihat, kan main Instagram, main TikTok itu kan udah banyak banget tuh wawasan kayak orang tua ini itu. Nah itu kayak ada di satu titik ngerasa kasihan atau sedih gitu, karena aku pribadi kayak nggak ngerasa deket kan sama orang tua aku gitu. Oke. Apa yang terjadi antara Taya dan orang tua Taya? Jadi gini, mungkin ini memang perasaan, tapi memang sejauh ini memang kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain, dibandingkan sepupu saya yang lain gitu kan, saya pun merasakan benar gitu perasaannya. Jadi saya tuh anak yatim Kak. Bunda meninggal umur 6 bulan. Saya punya kakak kandung itu beda 3 tahun. Nah jadi pas bunda saya itu meninggal, saya itu bukan tinggal bersama orang tua laki-laki, tapi saya tuh diasuh sama nenek dari ibunda.
Jadi kami tuh emang pisah kan, umur 6 bulan kayak nggak dirawat orang tua. Jadi otomatis memang saya dari kecil, dari bayinya itu bukan sama ayah, bukan. Jadi dibesarkan, disekolahkan, emang diajarkan ini itu dari kecil tuh sama keluarga, bukan sama ayah gitu kak. Nah jadi ada aku nanya kok kak kayak papa mama aku di mana sih gitu kan. Tapi orang itu jawabannya ada kerja. Nah mereka tuh keluarga aku tuh nggak ngenalin aku ke keluarga aku gitu, maksudnya tidak memperlihatkan foto. Eh, Zaman dulu memang ponsel kan belum update kayak sekarang ya kak ya, cuman kayak emang tidak dibilang siapa orang tua aku, di mana tinggalnya, cuma bilang sebatas kerja cari duit buat Sarah. Jadi nama aku dulu Sarah. Nah seiring waktu berjalan, nenek yang merawat aku ini sakit, jadi dibawa ke Pekanbaru. Aku pun diasuh sama anaknya yang nomor 2. Nah itu tuh kakak kandung bundaku, jadi aku tinggal sama mereka. Nah setelah itu aku disekolahkan, dididik, diberi sama mama itu kan. Jadi aku punya saudara berlima di rumah itu. Nah yang ayah aku ini ternyata memang dari dulu dia tuh sering kak ke rumah aku, ke rumah mama itu kan sering. Tapi orang tuh nggak pernah ngasih tahu kalau itu ayah aku gitu. Yang Kak Suci ini tuh itu kakak aku ternyata gitu kan. Dia tuh hanya bilang ayah Kak Suci, ayah Kak Suci. Jadi aku otomatis emang ayah Kak Suci, karena aku dulu namanya anak kecil ya, kita kulitnya putih, kayak kita hitam, nggak kayak kita itu kan nggak mikir gitu kan. Jadi setiap datang itu dibilang kan, ayah Kak Suci, ayah Kak Suci. Oh ini bukan ayah Sarah, bukan, itu ayah Kak Suci, bukan ayah Sarah, kulit Sarah aja putih gitu kan. Tapi orang-orang sekitar ini membenarkan, tidak diberitahu gitu. Nah ayah Kak Suci gitu kan, yang masalah bundaku nih, aku ternyata emang bukan ternyata lagi ya, memang sering ke kuburan yang warna pink. Itu awal mula suka warna pink juga sih. Tapi ketika ziarah itu aku tuh diberitahu, kan anak kecil ya nanya-nanya, ini kuburan siapa ya, ini kuburan siapa ya. Tapi mamaku nih jawabnya sama keluarga tuh, ini kuburan tante Aan, ini kuburan tante kamu. Iya meninggal, kasihan sekali gitu. Aku kayak kasihan gitu kan, kasihan sekali, punya anak punya gitu kan. Dia, oh ini kuburannya. Nah orang itu berita kasih tahu aku tuh kalau itu kuburan tante aku gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu, aku udah kelas 2 gitu kan, ada di satu hari aku tuh kelahi sama anak bungsunya tante aku ini. Kami itu beda 2 tahun. Nah jadi mungkin dia itu namanya juga anak kecil, butuh perhatian orang tua, sedangkan orang tuanya ini kan lebih perhatian ke aku gitu ya kak. Jadi dia tuh kayak ngerasa aku nih ngerebut orang tuanya gitu. Terus dari dia kak aku tahu kebenarannya kalau ternyata aku nih anak ayah aku, ternyata bunda aku nih udah meninggal gitu kan. Nah karena dia yang bilang kayak, mama kamu tuh udah meninggal, mama kamu tuh udah mati. Dan enggak, belum. Iya, mama kamu tuh tantean, mama kamu udah, pokoknya sakit banget itu rasanya kan. Jadi kayak aku tuh nggak terima. Ternyata abang ini bilang kalau yang kuburan itu adalah bundaku. Yang om sering aku temui setiap liburan itu adalah ayah aku. Jadi ya udah, awalnya memang berat untuk menerima ya kak ya. Cuman setelah dijelaskan oleh papa yang ngerawat aku tuh, ya udah aku kayak belajar ikhlas, belajar menerima. Nah jadi pas sebelum aku pindah ke sini kan diajak lagi tuh ke makamnya. Nah aku nggak bilang tante lagi tuh, aku bilang assalamualaikum bunda gitu kan. Kayak yaudah nangis gitu, ternyata bunda aku udah meninggal umur aku bayi, umur 6 bulan gitu. Diliatin fotonya, baru diliatin fotonya, oh ini fotonya ini gitu. Tapi aku juga nggak punya foto kecil ternyata, yang di album itu yang banyak foto kakak aku gitu kan. Ternyata juga pas aku belum lahir, masih di kandungan, bundaku tuh udah sakit-sakitan.
Nah jadi makanya orang itu nggak ada fokus kayak foto aku lah waktu baru lahir, karena memang sehabis melahirkan itu sakit kan, jadi memang nggak ada fotonya. Punya sih satu foto pas bunda aku meninggal. Nah ikut pindah ke Pariaman. Kapan ya perasaannya perasaan itu memang ada tuh kan mungkin pas kita remaja ya kan. Karena anak remaja kan pasti kita tahu lah kalau perempuan itu paling dekat sama ayahnya gitu kan. Anak perempuan itu milik ayahnya sebelum dia menikah gitu kan. Nah, jadi awalnya sih aku biasa aja, nggak deket SD, biasa aja gitu kan. Karena aku SD tinggal kebetulan ayah aku ini udah nikah Kak, sama ibu tiri yang alhamdulillah sampai sekarang memang ibu tirinya tuh baik sama aku gitu kan. Nggak punya saudara tiri juga. Aku alhamdulillah juga sih punya ibu tiri yang luar biasa baiknya, karena kayak di zaman sekarang kalau untuk ibu tiri itu jarang banget yang baik ya Kak ya. Jadi alhamdulillah aku tuh ketemu sama ibu tiri yang emang baik banget gitu kan, mau ngerawat aku. Nah cuman aku tuh kayak ngerasa nggak dapat perhatian Kak. Kalau dibilang baik, orang tua aku tuh baik Kak, cuman kayak nggak ada perhatiannya gitu ke anaknya. Kayak misalnya sekedar ucapan selamat, apresiasi untuk anak. Kita sebagai anak kan pengen banget gitu ya diapresiasi. Nah jadi aku nih lumayan aktif di SMP, SMA, SD, lomba, dan itu alhamdulillah menang-menang ya. Nah tapi nggak ada yang kayak sebuah apresiasi, wah selamat ya nak gitu kan, sekedar dipeluk, dicium, nggak ada Kak. Jadi kayak kalau ngeliat teman-teman aku nerima lapor tuh kan, selain kan ayah aku nggak datang nih nerima lapor, aku terus yang ngambil sendiri di ruang BK sih lebih tepatnya, karena kan orang tua nggak datang ditanya. Udah aku bilang papa aku rapat tuh, ayah aku rapat, bunda aku nggak bisa gitu kan. Nah jadi tiap ambil rapor itu pasti nggak ada yang nggak pernah, kayak teman-teman aku ambil rapor mamanya peluk-peluk dia gitu kan. Aku ranking 10 besar juga masalahnya, tapi nggak ada orang tuanya gitu kan. Ya udah mau gimana lagi. Pas SMA juga gitu Kak, kayak ada gitu kan. Apapun pencapaian aku sejauh ini, kayak ikut-ikut audisi, lolos ini itu, kayak apresiasinya kurang banget gitu loh. Kayak nggak ada kayak dipeluk, sekedar dipeluk aja. Sampai waktu itu kan wisuda juga ya Kak ya. Wisuda kan pasti berat gitu ya, perkuliahannya berat gitu kan. Nah jadi aku tuh kayak dituntut harus bisa gitu kan, harus selesai gitu. Sedangkan aku juga nggak di dikasih apa gitu ya, nggak difasilitasi dengan baik juga gitu. Tapi aku alhamdulillahnya bisa menyelesaikannya gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Nah tapi aku tuh butuhnya sekedar ucapan semangat aja gitu loh Kak. Kayak misalnya aku tuh bimbingan, aku tuh suka orangnya kayak informasi. Aku tuh suka memberi informasi. Kayak misalnya aku dapat tanda tangan pembimbing nih Kak, aku fotokan pakai kertasnya, adik dapat tanda tangan pembimbing. Nah aku tuh cuma pengen, wih alhamdulillah nak, kapan jadwalnya keluar udah. Tapi ternyata nggak ada, cuma dirit aja Kak. Jadi kayak ya Allah gitu kan. Nah aku sempro kayak biasa aja gitu. Tapi ya aku ada sih ngepost foto aku gitu kan, ada kan. Cuman kayak mengucapkan atau membalas atau ngechat aku bilang semangat ya nak, doa dulu nak, nggak ada gitu kan. Nah tuh aku lihat teman-teman aku ujian karya, kebetulan aku kan kuliah di seni ya, jadi tiap semester itu kami bikin karya tari. Nah aku tuh udah sering tiap bikin karya aku sendiri, aku suruh kayak ayah kalau misalnya ayah nggak sibuk datang ya ada ujian gitu. Aku kan pengen ya Kak ya, kayak diapresiasi keluarganya datang gitu kan. Tapi ternyata jawabannya ujian aja lah, ngapain undang-undang, bisa tuh katakan. Jadi agak sedih karena teman-teman aku tuh datang Kak kalau ujian karya gitu kan. Kan karena karyanya nggak gampang ya bikinnya, pasti susah bikin karya gitu kan. Ya udahlah gitu kan.
Sampai kompre pun nggak ada kan, kayak sebatas ucapan gitu. Sedangkan teman-teman aku, wih, orang tuanya datang bawa buket bunga gitu kan, ada papan bunga, papan ucapan gitu kan, promnya ada, ayah bunda gitu kan. Aku nggak ada, ya udahlah. Tapi alhamdulillah ada tuh kakak sepupu aku kak yang ngasih gitu kan, sama pacarnya kebetulan. Nah dia tuh yang ngasih aku bunga, jadi aku kayak ih seneng banget gitu kan, sama aku nggak dapet dari keluarga aku. Nah dari teman-teman tentunya dapat, karena aku juga memberi gitu kan. Sampai ya udah wisuda gitu kan. Nah pas wisuda ini ada juga sih kemarin tuh cekcok dikit gara-gara masalah cuma datang wisuda aku nggak bisa gara-gara kerja. Kebetulan ibunda tiri aku nih dosen, ayahku pengacara kan. Jadi aduh nggak bisa datang, ketemu nggak bisa. Jadi aku sempet kayak emosi, kasihan apa gimana gitu. Aku bilang ya udah nggak usah datang sekalian, padahal aku kan selama ini udah nyelesain dengan baik gitu kan. Aku nggak ada main-main yang bikin nilai aku turun gitu. Aku ikut audisi ini lulus terus gitu kan, tapi cuma datang wisuda aja loh, masa nggak ada waktu gitu. Sedih banget sih kak. Nah akhirnya alhamdulillah datang. Alhamdulillah datang itu wisuda dah. Eh, jadi kalau wisuda kan pasti ada tuh perkumpulan jurusannya ya kak ya. Nah itu kami kumpul tuh. Aku awalnya nggak mau ya ngajak orang tua aku ke sana, karena aku udah feeling kak. Yang namanya wisuda tuh aku kan sering juga tuh ikut kumpul kalau senior senior aku tuh wisuda. Aku tuh ngeliat orang tuanya nanti pasti pelukan. Ya aku gimana ya, aku tuh nggak pernah pelukan sama orang tua aku nggak pernah dicium gitu kan. Aduh ini nanti kayak mana ya, aku jangan sampai orang lain aku nggak mau orang lain melihat aku kayak kok gini, kok Taya kayak gini, padahal aku sendiri anaknya sangat open ke teman-teman gitu kan. Aku suka meluk teman-teman aku suka dipeluk-peluk teman aku gitu kan. Nah jadi ternyata panitia memang mencari gitu kan. Aku udah berusaha nih kak narik-narik orang tua aku supaya foto tempat lain, tapi ternyata dapat sama panitia. Di sini orang tuanya disuruh masuk, kursinya udah ada. Ya udahlah, jadi masuklah kedua orang tua aku sama kakak kandung aku dan tentunya sahabat aku yang dari SD sampai sekarang. Nah dia juga datang. Nah setelah ke depan itu kan orang tuanya ada, nah di depan itu kan berpegang tangan dan yang orang tuanya peluk orang kelainan. Nah aku enggak kak, jadi aku takut orang lain perhatian ke aku gitu, memperhatikan aku, jadi aku gandeng aja tangan aku gini kan. Nah aku gini aja, jadi tapi orang tua aku nih nggak bisa apa, kayak nggak bisa dia tuh maksudnya kalau di luar ya janganlah dinampain ica-ica aja lah gitu kan. Tapi enggak, ini diam aja, aku udah capek gini loh kak. Jadi ya udahlah gitu. Nah jadi orang tua disuruh duduk kak. Yang cewek yang kami sudah ini dapat bunga dari junior, dapat ini. Nah kebetulan aku tuh dapat gift terbanyak, bunga terbanyak karena senior yang paling baik gitu. Nah kan banyak kak dibantulah sama junior aku. Ih selamat ya kak Taya, congrats ya dapat nominasi ini. Iya karena kalian nih, makasih adek gitu. Akhirnya taruh disuruh lagi tuh kak baris. Aku juga nggak tahu ini ngapain lagi, ya Allah jangan sampai yang aku pikirin gitu kan. Ternyata iya disuruh. Nah sekarang ayo teman-teman samperin orang tuanya, bapak ibunya boleh berdiri ya gitu kan. Kita peluk cium anaknya ya, karena kan perjuangan anaknya luar biasa nih, 4 tahun udah nyelesain, berat loh kuliah ini itu. Ayo keluar, papa mamanya harus kasih apresiasi, ayo gitu kan. Nah teman-teman aku nih kayak gini loh kak, kayak orang tuanya berdiri, teman-teman aku nih lari gitu kan, cipika cepiki peluk cium. Aku beneran diam aja, aku takut gitu kan. Barengan memang ada teman aku 2 orang apa 1 orang ya yang memang orang tuanya tuh nggak datang gitu kan, karena memang nggak bisa ya kak. Tapi kakak sepupunya yang datang. Nah jadi aku tuh kayak ya Allah canggung kali gitu kan. Ya udah, terus aku
ngeliat tuh teman-teman aku ada yang bapaknya tuh kecil kak, anaknya tuh sebesar aku tapi bisa gitu bapaknya mungkin karena bangga gitu sama anaknya gendong dia, kebayang nggak sih kayak gendong yang terbang gitu loh, melayang gitu loh anaknya, saking bangganya. Dan papanya tuh bilang, dia kan dekat aku kan, ih papa bangga banget kata kan, ih kamu pintar, nah. Ya Allah makasih anak, sampai gitu loh gitu. Nah sedangkan aku masih melihat orang tua aku ini cuma duduk aja kak gitu kan, duduk sambil main HP. Nah terus aku tuh kayak kalau gak dipeluk kayak mana, tapi aku nggak mungkin juga diam aja, aku nggak mau orang lain tahu kisahku kayak ini gitu kan kak, kayak mana yang kakak bilang tuh lebih relax gitu kan. Nah jadi pas beliau berdua main HP itu ya udahlah, yang pertama pasti yang orang tua ayah aku kan kak, yang kandung. Jadi aku tuh kayak ya udahlah peluk aja lah gitu, padahal aku sendiri pun jadinya awkward kak, nggak pernah pelukan, nggak pernah dipeluk ayah gitu loh kan. Jadi ya udahlah, jadi beliau lagi main HP aku peluk, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi aku tuh ngiranya aku peluk aja lah nanti pasti dia peluk lagi, tapi ternyata enggak kak. Jadi tuh aku peluk dia tuh kakak, tapi nggak dipeluk balik gitu. Terus jadi kan nggak dipeluk balik, ya udahlah kataku kan, ayah makasih ya gitu kan. Tapi kayaknya aku tuh bilang makasih ke diri aku deh, makasih ya gitu. Nggak dipeluk kan sama aku, ya udahlah gitu kan. Nah lanjut ke ibu aku tuh ngiranya perempuan pastilah gitu kan, pasti nih meluk aku, walaupun aku nggak pernah cerita cepiki pelukan sama bundaku yang ini gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan, jadi bunda aku nih main HP biasanya kayak gini nih main HP. Aku peluk beliau, ternyata beliau masih lanjut main HP kak, aku juga gak dipeluk sama beliau. Jadi kayak ya Allah sedih kali gitu kan. Teman-teman aku itu yang lain tuh bener-bener hangat banget keluarganya gitu kan. Jadi ya udahlah, tapi aku dipeluk sama kakak kandung aku gitu, dipeluk. Yang sahabat aku tadi tuh dia peluk aku sambil nangis gitu, bilang gede aku kasihan kali sama kau, ya udah biarin aja. Di situ emang nangis kan, nggak nangis gitu, ya udahlah. Jadi tapi aku tuh gak expect sama teman-teman sahabat aku yang kuliah, karena ternyata pas kami pulang dari wisuda itu, acara-acara itu sore kan ngumpul-ngumpul tuh kan kak, ngumpul. Adalah teman aku, dia bilang kayak sebenarnya dia mau aku bilang apa katanya, tapi nanti kamu sedih, aku jadi sedih tapi nggak tega, apaan video aja ya yang jelasin gitu kan. Aku kira apa gitu kan, aku kira apa gitu. Ternyata dilihatkanlah video, di mana isi video itu ternyata ngerekam di mana teman-teman aku yang wisuda itu dipeluk orang tuanya, dia peluk orang tuanya. Nah yang pas aku ini di zoomnya, ternyata pas dia rekam tuh pas aku yang emang nggak dipeluk orang tua aku kak. Terus jadi kayak sampai aku puter-puter tuh aku bilang, ih kasihan kali gitu kan, kasihan kali, padahal aku anaknya humble banget loh ke teman-teman aku, tapi ternyata nggak dapat dari orang tua gitu kan. Gitu, ih sedih kali tengoknya kataku kayak gitu, mau nangis tapi aku jujur tipikal orang yang malu nangis depan orang kak sebenarnya. Jadi kayak iya udahlah gitu, kayak ih sedih kali gitu kan. Nah teman-teman aku nih orangnya udah paham sama aku ya. Terus dia bilang, kita beli anu yuk, beli popes yuk buat Taya pakai Oreo ya kan Taya. Taya mau kan popes, jadi kayak ada yang beli popes pakai Oreo, ada yang beli martabak ini lah. Jadi memang dibeliin supaya aku tuh senang gitu kan. Jadi kayak tuh aku tuh bilang kayak gini ke ada teman aku kan yang masih tinggal di kamarku, namanya Denny itu tuh, tapi kayaknya nggak bakal senang kata aku kan, emang sedih gitu, beda gitu kan. Nah yaudah, jadi kayak teman-teman aku datang bawain, udahlah diminum dimakan, terus aku yaudah nggak usah sedih-sedih gitu kan. Nah aku kira tuh sampai sana aja gitu kan, mungkin yang banyak pikiran
kan. Tapi ternyata setelah tamat pun memang masih ngerasa aku kayak emang sejauh ini nggak deket gitu. Jujur ayah aku ini kan apa tuh ada si cucunya gitu kan kak di samping rumah. Nah cucunya nih kebetulan tinggal di rumahku kak. Gimana ya bilangnya, jadi orang tuanya itu kurang mampu. Nah jadi kayak ayah aku yang sama bunda aku kayak ngasih jajan kan, dia kadang tidur di rumah aku, kadang tidur di rumah dia gitu. Nah sedangkan yang anak-anak itu dia, aku kan dulu dari SD juga ya kak ya, cuman ayah aku tuh kalau ke anak-anak itu peluk gitu. Sini dulu gendong dulu, nah digendong gitu kan. Ya aku sadar aku udah besar, cuman aku dulu kecilnya nggak gitu kan. Ih cemburu kali, aku aja nggak pernah dipeluk, kataku ini anak orang dipeluk gitu kan. Sampai memang kebaikan ayah aku tuh sama bunda aku tuh terbaca sama orang kayak, Itaya enak kali punya orang tua kayak ayah kau ya, ayahnya pengacara. Itaya enak kali ya gini. Tapi aku tuh pasti jawab kayak gini, kau nggak ngerasain, aku sebenarnya nggak butuh uang ayahku banyak, uang bundaku banyak, udah kan aku coba butuh apresiasi sama kayak kasih sayang. Nah sedangkan aku aja kayak di chat, gimana nak tugasnya siap, kapan pulang, ini kayak nggak ada. Jadi kayak kalau nanya pulang tuh kapan pulang, setrikanya banyak. Sebenarnya nggak apa-apa sih kak, cuman kayak aku tuh pengen yang kayak kalau ditanya pulang tuh, ih pulang deh kangen. Kayak sekarang itu kan buka-buka TikTok gitu kan, dia TikTok yang kan ada tuh yang punya papa yang gini-gini baiknya. Ternyata aku lihat scroll ke samping, papanya itu kakak di mana sayang, kamu di mana nak, sudahkah kamu makan gitu kan. Iya cinta, nanti papa transfer ya jajannya. Nah sedangkan isi chat aku, ayah jajan aja habis, ini rinciannya, yuk. Nah itu tiba-tiba dikirim bukti transferan gitu aja gitu kan, kayak nggak ada iya sayangku anakku, nggak ada kayak itu tuh pengen deh gitu kan. Tapi mengingat umur yang segini kayaknya ya udahlah gitu kan. Tapi jadi kayak dapat pelajaran tuh, aku tuh pengen punya suami kayak ayah, tapi bukan seperti ayah gitu kan. Aku mau boleh sih sayang ke orang gitu kan, kayak cucu-cucunya tuh sebenarnya nggak ada masalah, cuman bagi aku sih harus diingat nggak sih kita ke anak kita sendiri kayak mana gitu kan. Kayak ditanya aja gitu, ada masalah nggak gitu kan. Nah sedangkan aku nih apresiasi udah kurang, diperhatikan kurang. Terus jadi kayak karena juga dari dulu aku diajarin sama keluarga sebelumnya tuh, jangan meminta kalau nggak dikasih, jangan kamu tuh suka ini katakan. Jadi apapun yang terjadi aku selalu menganggap ya udahlah itu kan, ya udahlah kan. Jadi gitu kak. Jadi kayak gimana tuh ya, mau bilang kalau aku deket sama ayah aku enggak juga, mau dibilang enggak deket enggak juga gitu. Jadi makanya bingung. Tapi kalau sering menung-menung tuh kan kak, aku tuh bener-bener kayak merasa kayak, ih kapan ya kayak punya ayah yang gini gitu kan. Aku nggak nyesel punya ayah kayak ayah aku, karena justru lebih hebat gitu kan bagi aku. Dia mungkin ada satu sisi alasan dia kenapa aku dulu ini nggak tinggal sama dia kan kak, mungkin karena di umur dia masih muda, punya 2 anak, mungkin itu sedikit berat gitu. Nah tapi masalahnya kalau dibilang pembahasan kita cemburu atau ininya, jujur kayak cemburu gitu ya. Kayak dibanding kakak aku, dia punya album foto kecil yang banyak banget gitu kan. Aku punya album enggak kata orang, karena
di titik aku tuh sakit, di titik aku tuh lahir bunda aku sakit lah gitu kan. Kayak kenangannya tuh yang aku ingat baik-baik tuh ya sama keluarga itulah. Tapi sampai sekarang tuh alhamdulillahnya kayak walaupun aku nggak dapat perhatian dari orang tua aku, tapi kalau aku misalnya kayak sekarang kan masih baik ya hubungannya sama keluarga bunda. Kalau aku tuh pergi ke Pekanbaru, ke Duri, hangat banget keluarganya buat aku. Kayak aku datang tuh aja mereka seneng kayak, ih sayangku, jam berapa tadi datangnya, jam berapa berangkatnya gitu. Ya Allah seneng kali. Sampai kayak misalnya aku tuh mau cium aja gitu, mau pamit. Misalnya kayak pulang kampung habis liburan, pulang ya wo gitu kan. Terus dia tuh langsung ambil tangan aku, cipika pipi aku, cipika semuanya dipeluk. Rajin-rajin ya Soleha, jangan bandel ya di sana ya nak ya, jangan bandel, ingat-ingat kata orang tua, salat dan tinggal aja. Kayak ya Allah aku nih kayak gimana ya kak, kayak mau mikir gua bisa nggak sih dulu tuh aku nggak usah aja kayak dikasih tahu siapa orang tua aku, kayaknya lebih baik deh. Jadi aku tuh mikirnya karena orang tua yang keluarga aku sebelah itu lebih hangat ke aku, jadi aku mikir bisa nggak sih kembali kayak dulu, nggak usah dikasih tahu aja, kayaknya aku nggak apa-apa deh gitu. Karena yang ekspektasi aku dulu aku tinggal sama orang tua tuh mending tinggal sama orang tua kan nanti dia sayang, kalau sini kan nanti kelahi gitu kan. Tapi ternyata enggak. Aku sempat curhat ke kakak sepupu aku masalah ini dan dia juga nggak expect kan, sampai dia nyuruh ya udahlah tinggal di sini aja lagi kalau kamu ngerasanya gitu kan. Orang kamu nggak dapat kasih sayang juga dari orang tua kandung, masa sekarang kayak gitu juga. Tapi kan nggak mungkin kak, aku juga lebih milih tinggal sama orang tua aku kan, karena kayak ya sebaik-baiknya tinggal sama orang ya lebih baik tinggal sama orang tua walaupun ternyata emang kayak gitu. Jadi di umur yang segini gitu kan, kayak kita banyak kali tuh kak pikiran kayak aku kalau pergi kondangan ngeliat orang sungkeman gitu kan kak, orang tuanya nangis dipeluk-peluk gitu. Nah aku tuh takutnya, aku kan penari ya, jadi kalau ke kondangan habis sebelum nari itu kan kami lihat sungkeman. Nah aku tuh suka mikir kayak, aku tuh kayak kalau nikah kayak mana ya gitu. Kira-kira bapak aku nangis nggak ya, mama aku nangis nggak ya kalau aku nikah gitu kan. Karena sejauh ini untuk apresiasi untuk sebuah pelukan, ciuman untuk anak itu memang jarang aku dapatkan. Nah aku takutnya nanti karena wisuda kemarin ini udah nggak ada itu namanya, nggak ada iya maksudnya nggak ada apa-apa gitu pas aku wisuda, aku aja yang meluk itu ternyata orang tua aku nggak meluk aku. Nah aku takutnya nanti pas nangis biasa aja gitu, yang seharusnya yang kita tahu kan kalau orang nikah tuh nangis terharunya ada. Cuman aku tuh kayak takut gitu banget kak, aku ngeliat orang-orang kalau nikah sungkeman tuh orang tuanya nangis banget gitu kan, anaknya udah mau nikah. Nah aku tuh takut nanti orang tua aku nggak kayak gitu kak gitu. Karena sejauh ini jangankan untuk romantisan, untuk berpeluk ngerangkul aja jarang gitu kan. Pernah di satu sisi memang aku waktu itu ngerangkul gitu kan di aku, ngapain dirangkul kayak gitu, jadi sedih gitu kak. Ya udahlah gitu kan. Takutnya itu kak, aku semakin dewasa tapi aku di sini masih ngerasa kayak nggak ada deket sama ayah aku gitu, sama orang tua aku gitu. Sedangkan kan sekarang punya doi ya kak ya, punya doi yang keluarganya tuh bisa deket gitu kan, jadi kayak cemburu pasti ada lah kak kan. Jadi kayak mencari doi itu bukan mencari pacarnya, tapi datangnya itu aku mencari sosok ayah di dia, aku tuh butuh perhatiannya gitu. Jadi itulah kak yang aku rasain. Berarti saya masih sedih ya, merasa kurang dekat dengan ayah saya. Masih sih kak. Nah kalau untuk komunikasi dengan kakak saya bagaimana?
iya Kak. Kayak misalnya miskom apa bukan miskom sih, karena kan saya lebih sering tinggal di rumah bunda saya, sedangkan kakak saya tinggal di rumah nenek. Nah tapi pas SMA SMP saya juga tinggal bareng dia gitu. Nah, emang sempat ada miskom juga sih dulu, kayak kalau dibilang deket mah Kak, aku deket sama kakak kandung aku ini lebih dekatnya tahun 2022. Nenek aku meninggal 2019, itu mulai dekat. Cuman kayak dia juga ada sih masalah kan, kuliahnya nggak selesai ya. Nah, jadi pas kuliahnya nggak selesai itu kan dia tahu kesalahannya kayak mana, dia udah tahu kesalahannya, dia minta maaf. Nah jadi tahun 2022 itu sampai sekarang masih sering kayak kalau tidur bareng dia kan kayak ditak apa sih yang kamu rasain selama ini. Jadi aku jujur ya ke dia, aku tuh iri loh sama kakak tuh dari kecilnya udah sama orang tua, aku tuh enggak. Tapi justru aku yang iri sama kamu, keluarga di sana tuh sayang kamu. Terus aku bilang, iya, tanpa kamu sadari kenapa keluarga itu sayang aku, karena aku nih nggak ada mak bapak di kecilnya gitu kan. Ya, jadi ternyata kakak aku nih merasa aku enak, aku merasa dia enak gitu. Nah tapi dia bilang, iya juga ya dek, kasian ya jadi kau ya dek, kan dulu dipukul orang gitu kan, tahu-taunya besarnya nggak deket juga sama ayah. Kalau dibilang aku eh, kelahi sama ayahku, aku nggak pernah kelahi Kak, beda kan sama kakak aku yang sering kelahi gitu. Aku juga nggak pernah, jadi kakak aku ini heran kayak, kamu dibilang kelahi nggak pernah ya dek, tapi nggak juga dekat, nggak juga harmonis kayak orang yang anaknya dicipiki. Aku sering kelahi, kan wajar aja sebenarnya gitu ya, tapi kok ini nggak wajar deh. Iya mau gimana lagi. Terus dari kakak aku sih aku dapat kalimat yang, aku pengen punya suami kayak ayah, tapi bukan ayah, bukan sifat ayah gitu. Nggak pengen, aku nggak, tapi lebih tepatnya aku nggak pengen sih dek gitu kan. Aku pengen sih kalau masalah yang dia kayak itu sebenarnya, kalau kata kakak aku ya, kalau sebenarnya dia tuh sayang, cuma dia memang tidak pandai, bukan tidak bisa, memang tidak memperlihatkannya. Jadi gimana tuh ya Kak, memang tidak ada dia tuh melihatkan dia sayang ke orang gitu, dia ini ke orang. Tapi kalau bagi kakak aku yang bilang, enggak, katanya aku enggak gitu, katakan ayah tuh ke kita aja gitu, kalau ke orang lain dinampakkannya empatinya. Tapi memang ada sih di satu sisi kayak gitu kan, kayak lebih perhatian ke anak tetangga gitu, sedangkan kamu enggak gitu. Nah, jadi kayak sedih Kak, sampai sekarang tuh di umur yang 23 ini kayak, oh, kapan ya, umur berapa lagi aku nih bisa dekat gitu. Nanti kan kalau udah punya suami pasti ikut suami, pasti lebih dekat sama suami gitu kan. Apa ayah aku bisa dekat sama aku gitu kan, karena sekarang aja yang belum punya suami, belum berkeluarga aja nggak deket gitu. Kadang mikirnya juga kayak, apa karena mereka sibuk ya, kayak kalau aku pulang tuh kan aku kuliah di Padang ya kan, kalau aku pulang tuh ketemunya paling pagi sama udah malam aja, karena ya sama bunda aku tuh kan kerja ya Kak, ke kantor sama ke kampus. Nah jadi kalau ketemu tuh pagi mau berangkat, ya udah ketemunya pas mau tidur aja lagi gitu, buka pintu. Nah kalau makan di meja makan pun kayak, ya udah makan aja, cerita cerita seadanya aja gitu kan. Jadi memang sangat kurang lah apresiasinya, padahal aku tipikal orang yang aku tuh mau diberi ini. Nah jadi kayak contohnya misalnya kalau ayah ulang tahun, bunda ulang tahun, aku sama kakak aku tuh kompak kayak beli bunga sama kue gitu kan, kasih. Nah tapi pas kami ulang tahun tuh jarang banget kami yang dapat gitu. Kayak wisuda tuh aku memang bener-bener nggak ada dibawain bunga Kak dari orang tua aku. Jadi bunga-bunga yang banyak tadi aku bilang tuh memang pure dari teman-teman, dari adik-adik, dari sepupu aku, kayak gitu Kak. Jadi emang kurang banget apresiasinya gitu. Nah kalau untuk dari bunda nih, tadi kalian bilang bunda baik kan, berarti masih terjalin komunikasi yang baik. Nah bagaimana kedekatan bunda dengan kalian?
Eh, kalau baiknya mungkin dari segi ibu tiri itu kan gimana ya, jahat ya, kayak nggak suka sama anak tirinya lah, maunya cuma bapernya. Nah tapi bunda ini baik kak, kadang dia kalau mau beli tas atau beli barang itu dia ingat aku. Nah gitu kan, cuman itu tadi perhatiannya untuk anaknya tuh kurang gitu, apresiasi untuk anaknya kurang gitu. Atau memang ada waktu itu cerita sama kakak sepupu aku dia bilang mungkin bunda kamu tuh kayak gitu apa karena dia nggak pernah ngerasain punya anak dari bayi ya gitu, karena kan dia emang punya anaknya emang aku sama kakakku ketemunya udah SD, jadi chemistry dia dari ibu ke anak tuh kurang gitu. Kenapa kayak gitu ya gitu kan, mungkin kata aku. Terus setelah aku pikir apa mungkin juga ya, tapi kalau masalah kasih sayang dia ingat aku beli barang aja itu kan udah sayang gitu ya kak. Kayak misalnya dia mau beli tas dia ingat aku, mau beli baju misalnya kayak ingat aku, itu udah kasih sayang sih, udah baik gitu sih bagi aku. Karena sejauh ini yang aku tahu mama-mama teman aku kan juga ada tuh yang kiri, nah mereka memang nggak ada ayah teman aku mau ngasih jajan aja dia marah gitu kan, tapi bundaku nggak kakek. Kadang emang kadang lagi sih jajan emang dari bunda itu juga dikasih jajan, dibeliin ini itu, disuruh lanjut ini itu. Tapi itu tadi kak, disuruh tapi support sama apresiasinya ini nggak ada gitu. Kayak apa yang pencapaian aku, kayak aku kan ikut-ikut model gitu ya kak ya, kadang juara 2 ikut-ikut lah pokoknya kan. Jadi waktu itu yang juara 2 tuh kan aku bilang kan adek menang tadi gitu kan, pialanya di rumah ini aku kan tuh dia diam aja gitu, jadi memang nggak ada apresiasinya itu loh kak. Nah kalau untuk ayah sendiri, ayah pernah nggak cerita gitu berdua sama ayah kan, membuat suatu kehangatan mungkin yang kayak bilang tadi merasa kurang dekat dengan ayah gitu. Gimana ya kak, kalau kata teman aku kan itu juga kayak coba ajak di talk sama ayahnya, cuman kayaknya aku pribadi nggak punya keberanian sebesar itu. Kayak aku nggak tahu juga mulainya dari mana kak gitu, kalau sama ayah sama orang yang aku tuju nih gitu kan, pusatnya gitu kan, ibaratnya ayah ini pusatnya gitu kan, pusat dari rasa kesedihan aku tadi. Tapi kalau untuk disuruh bercerita aku juga nggak sanggup dan nggak punya keberanian, aku bingung mau ceritanya dari mana gitu. Nanti kalau aku bilang oh adik tuh pengennya gini, nah aku tuh takut nanti ayahku nggak bisa menerima, karena sejauh ini memang ayahku itu orang yang susah menerima pendapat dari orang lain kak. Ya itu sangat aku ngerti, karena kayak diberi masukan sama orang lain tuh dia kayak nggak mau, pokoknya apa yang dia bilang itu udah benar gitu. Kakak aku tuh duplikat dari ayah aku gitu, kakak aku duplikat dari ayah aku, jadi apa yang dia bilang itu benar, orang nggak benar gitu. Kakak aku sama ayah aku tuh sama gitu. Jadi aku takutnya nanti kalau aku bilang gini, nah iya masa kayak gitu sih, iya emang harus, jadi aku tuh takut gitu. Kayak aduh, jadi aku harus gimana ya gitu. Tapi rasa bersyukurnya tadi itu kak, keluarga yang dari bunda aku nih emang hangat banget kan. Kayak aku telepon aja dia kayak halo assalamualaikum sayang, gimana nak, kenapa baru nelpon, nah, kayak itu. Jadi emang seneng banget tuh kadang dikirimin jajan tiba-tiba beli skincare sayang gitu. Nah sedangkan aku tuh kayak di sisi lain ngelihat teman-teman aku kalau bahas skincare, bahas ini masih ditanggung orang tuanya gitu kan, siapa yang beliin anak kalian, ya iyalah kan tinggal chat ayah aku minta aja. Nah sedangkan aku nih emang kayak apa ya, bukan jajan aja, kayak beda-beda aku pun aku sendiri yang beli, iya sih dari jajan yang dikasih gitu kan.
cuman memang nggak ada kayak ya udahlah gitu aku mau ngomongnya kayak mana gitu jadi ya udah gitu kan. Jadi menurut saya keluarga yang harmonis itu bagaimana? Gimana ya kak, kalau menurut saya mungkin saya kan karena belum merasakan ya kak, jadi kayak belum kepikiran juga, tapi kayak yang udah dilihat dari keluarga teman itu kalau keluarga yang harmonis kayak cerita bareng keluarga, makan sambil ada kayak percakapannya gitu kan, kayak pergi jalan-jalan ada dokumentasinya, kayak meluangkan waktu gitu. Kalau dibilang sibuk kan pasti sibuk lah, bukan sekarang bukan cuma orang tua aja yang sibuk kan kak, kayak anak pun sekarang sibuk gitu, bukan kerja tapi kuliah pun. Anak-anak kita tuh kayak anak-anak mereka yang orang tua tuh pasti sibuk juga kan kayak udah sadar kayak harmonis tuh sama-sama meluangkan waktu, pergi ke sana me time dengan keluarga gitu, memberi support kayak apapun yang diraih maupun itu anak atau orang tua, yang pastinya memberi support satu sama lain, kayak ada sih kayak sebuah apresiasinya, keharmonisan, kehangatan di keluarga tuh ada gitu. Berarti itu menurut saya tuh sebuah keluarga yang harmonis. Jadi saya menginginkannya. Saya pengennya sih kayak gitu ya kak, kayak saya tuh pengennya ayah saya tuh bisa, tapi kalau saya ngomong kayaknya belum berani ya kak. Tapi saya tuh pengen ayah saya tuh kayak sadar gitu, oh anak saya tuh ternyata pengen begini ayahnya, anak saya ternyata butuh ini, anak saya bukan butuh uang saya, butuh perhatian saya ternyata gitu kak. Oke, bagus ya. Berarti saya tahu kan kalau mungkin ada baiknya kalau saya cerita ke ayah sebenarnya apa yang saya rasakan. Nah, setelah saya cerita mungkin ayah saya bisa lebih membuka pikirannya gitu kan. Ya, aminnya begitu. Iya sih kak, kayaknya kayak bakalan cari waktu luang ya kak ya. Coba diobrolin, tapi kalau dalam waktu dekat kayaknya belum berani, tapi nanti dicoba dulu ya kak. Oke, bagus sekali ya saya sudah berusaha kedepannya untuk berbicara dengan ayah saya. Nah, dari awal kita konseling, apa yang bisa saya simpulkan? Yang saya simpulkan mungkin orang tua itu anak itu bukan cuma mau apa ya namanya difasilitasi atau apapun itu. Sebenarnya seorang anak itu butuh kehangatan dari orang tuanya sendiri, butuh pengertian dari orang tuanya sendiri ya. Seorang anak tuh bukan kayak cuma pengen ma minta jajan ma, ayah kasih jajan dong, ini jajannya. Nah tapi seorang anak tuh pasti butuhnya waktu orang tuanya tadi gitu. Nah yang orang tuanya itu juga seharusnya bukan orang tua kaya aja, mungkin di luar sana juga banyak teman-teman yang seperti saya, cuma mereka belum cerita aja gitu, jadi kita nggak tahu ya. Untuk orang tua di sana mungkin lebih harus bisa tahu apa yang anaknya pengen, apa yang anaknya mau gitu, bukan maunya dia aja gitu, bukan mau dia aja yang di ngertiin sama anaknya, tapi dia sebagai orang tua juga harus ngertiin anaknya gitu, karena kan sebuah keluarga ya, jadi harus ngertiin satu sama lain. Oke, bagus sekali ya kayak sudah bisa menyampaikannya dari awal kita konseling sampai akhir. Nah, kalau sudah kesimpulan berarti tandanya kita sudah hampir sampai ke pengakhiran dari konseling kita ini ya. Nah, kira-kira pemahaman baru apa nih yang saya dapatkan setelah kita melakukan konseling di pertemuan ini? Kalau pemahaman mungkin tentang sebenarnya kita nggak harus membandingkan diri kita sama orang lain, mungkin orang lain nggak kelihatan gitu kan apa
masalahnya gitu, sama kayak aku gitu kan. Aku kalau di luar juga teman-teman aku nggak ngira kalau aku kayak ini gitu kan. Nah sama juga aku nggak bisa kayak bandingin kehidupan aku sama orang lain kan belum tentu senang aja gitu, mana tahu dia juga ada masalah tapi dia juga nggak ngeliatinnya. Jadi pemahaman barunya mungkin sepertinya aku harus melihat lagi teman-teman di sekitar, mungkin bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Jadi kan lebih banyak lagi belajar untuk kedepannya biar lebih memahami kayak gimana ya, kan kita udah umur lah, udah dewasa gitu. Jadi pemahaman barunya setelah konseling ini, semoga aku sehabis konseling sama kakak jadi lebih mengerti. Jadi kayak besok nih kalau jadi orang tua harus seperti ini biar anak aku nggak ngerasain apa yang aku rasain. Banyak banget deh pelajarannya kak. Oke, bagus sekali ya Taya. Nah untuk perasaan Taya bagaimana setelah kita Kalau untuk konseling? perasaan jujur emang aku lebih rileks gitu ya kak, lebih plong, karena selama ini memang ceritanya tuh paling nggak seberani ini sih cerita ke orang. Karena kalau cerita ke teman kan iya, teman kita tuh pasti teman dekat, cuman kan kita nggak tahu apa dia nanti cerita ke orang gitu, jadi kayak kurang yakin gitu. Aku tuh nggak mau juga kan kayak privasi aku, keluarga aku sampai orang lain tahu gitu. Jadi kayak ceritanya lebih plong aja habis sini gitu kak. Ya saya juga merasa ikut bahagia, Taya merasa lebih lega setelah bercerita. Saya juga sangat senang dari awal kita konseling. Taya juga sangat aktif, sangat terbuka untuk menceritakan semua keresahan Taya. Jadi sesi konseling kita ini jadi berjalan dengan lancar gitu. Nah terakhir nih, untuk kedepannya apa kira-kira yang akan Taya lakukan? Mungkin kedepannya saya bakalan coba, mungkin kalau nggak bisa dari orang tuanya Taya, setelah beberapa tahun ini memang kayak tidak ada apresiasinya, tidak ada, mungkin kayaknya Taya deh yang ngeliatin bentuk apresiasi itu seperti apa. Kayak misalnya Taya butuh pelukan, nah, mungkin bisa sih di umur kita yang sekarang itu kan lebih ke bisa dijadikan orang tua itu sebagai sahabat. Nah mungkin bisa Taya nanti Tayanya aja gitu yang tiba-tiba kalau saling sama orang tua Taya yang peluk mereka gitu kan, jadi mereka pun mungkin akan berpikir. Oke, bagus sekali. Nah, oke, bagus sekali ya Taya. Nah, memang begitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan itu memang tidak semua orang bisa paham. Nah, bisa juga kita yang bertindak terlebih dahulu biar orang juga ngerti nih. Jadi dia pengennya begini begitu. Nah, jika tidak bisa untuk bertindaknya, mungkin Taya bisa bercerita ke ayahnya. Oh, sebenarnya Taya tuh pengen diginiin ayah, pengen gitu, dan mungkin ayahnya bisa lebih terbuka, lebih paham dan juga lebih dekat pastinya kan, seperti ya gitu. Saya doakan semoga Taya dengan ayah dan bunda dan kakak dan juga keluarga saya yang lainnya semakin dekat, semakin akrab. Amin. Dan ya semoga ayahnya juga semakin terbuka. Amin. Oke, setelah kita melakukan konseling ini, apakah Taya masih membutuhkan konseling di pertemuan berikutnya atau sudah cukup sampai di sini? Kayaknya mungkin sih ya kak. Karena kan nggak mungkin juga dipendam, tapi mungkin bukan waktu yang dekat. Nanti mana kawan saya merasa sedih atau gimana gitu kan, saya bakal datang lagi. Oke, kapanpun saya rasa ingin bercerita, silakan hubungi saya lagi. Nah, kita sudah di berada penghujung
ujung pengakhiran dari konseling kita. Terima kasih banyak Kak ya sudah bercerita dan sudah percayai saya untuk terima kasih ya Kak ya sudah datang ke saya dan sudah percayai saya untuk tempat bercerita, dan semoga apa yang telah kita lakukan pada konseling ini bisa menjadi manfaat bagi kalian. Amin ya Allah. Oke, berarti sudah bisa kita tutup ya konseling pertemuan ini. Oke, terima kasih banyak Kak ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak.